Naofumi memberitahu semua orang jika persediaan makanan mereka sudah habis. Kel dan para budak yang lain sontak terkejut mendengar perkataan Naofumi. Tapi kita sudah berburu banyak sekali monster, ucap Kel. Naofumi menunjukkan sesuatu kepada Raptalia, lalu bertanya tempat yang cocok untuk menggunakan benda yang ada di tangannya. Awalnya kita diperlihatkan ekspresi cemas Raptalia ketika dia melihat benda yang dipegang Naofumi. Namun, Raptalia tetap membawa Naofumi ke tempat yang dimaksud Naofumi. Naofumi sempat bertanya kepada Raptalia, "Kau tak mencegahku?" tanya Naofumi. Raptalia, "Ini rumit, tapi saat ini kita tak punya pilihan lain. Tempat ini tak berpenghuni, jadi kurasa ini tak akan apa-apa," ucap Raptalia. Naofumi langsung melempar benda yang sedari tadi dia pegang. Dan dalam waktu singkat, tumbuhlah pohon yang sangat besar dengan buah yang banyak. Kerjaan ini juga disaksikan sama Kel dan teman-temannya. Naofumi memberitahu semua orang, ini adalah tanaman yang dulu menimbulkan masalah di desa Barat Daya, tentu saja sudah mengubahnya sejak saat itu. Saat kau merasa kurang kenyang, makanlah buah pohon ini. Dan tak peduli juga berapapun yang kau makan. Kel mengira Naofumi mau memasakkan mereka makanan dari buah ini. "Kakak mau masakin kami buah ini, kapanpun kami mau." Tentu saja Naofumi menolak permintaan Kel. Naofumi menyuruh mereka mulai hari ini belajar memasak sendiri meski sedikit demi sedikit. Namun pada budak tak mau. Mereka hanya mau makan masakan Naofumi. Bagi mereka makanan Naofumi sangat lezat. Tapi Naofumi tetap meminta mereka masak sendiri. Bagi Naofumi mereka pasti punya selera masing-masing. Jadi jika mereka membuat makanan sendiri, mereka akan bisa memasak makanan sesuai selera masing-masing. Misalnya makanan ibu mereka. Mendengar pendapat Naofumi, para budak akhirnya memutuskan untuk membuat makanan sendiri. Para budak ingin membuat makanan dari ikan. Scene berpindah. Terlihat Naofumi dan semuanya sedang berada di pantai, bersiap menangkap ikan. Namun sesuatu yang aneh malah terjadi. Raptalia, Naofumi sama. "Boleh aku bertanya sesuatu, apakah Kel jangan-jangan?" Dia merasa aneh karena semua orang menatapnya dengan tatapan mencurigakan. "Mengapa kalian memandangiku begitu?" tanya Kel. "Budak lumum," bertanya Kel Kun, "apa kau itu malah Kel Chan?" Mendengar itu Kel lalu berkata, "Kau bicara apa? Aku ini cowok." Raptalia bertanya kepada Kel, "Apa kau tahu perbedaan antara cowok dengan cewek?" tanya Raptalia. Kel berteriak di depan Raptalia, "Haha, jelas aku tahulah, itu juga nanti akan tumbuh jika aku dewasa nanti." Jadi Kel ini dia sebenarnya cukup, namun Kel lebih suka terlihat seperti laki-laki atau Kel ingin jadi laki-laki. Alasannya karena Kel ingin jadi pria lautan sejati. Naofumi menasihati Kel, "Coba pikirkan kalau kau tanpa sadar tumbuh lebih dari ini. Yang dapat masalah bakal dirimu sendiri. Tak masalah kalau kau mau jadi pria lautan, tapi setidaknya belajarlah yang benar. Kamu mau bilang yang Philo tahu jantan dan betina itu ada untuk saling kawin. Philo menetas dari telur, tapi awalnya kawin itu diperlukan agar sesuatu bisa terlahir. Jadi kawin itu kalau jantan dan betina." Belum juga selesai melanjutkan perkataannya, Naofumi langsung menutup mulut Philo. Naofumi berpikir mereka masih terlalu kecil untuk mendengarkan hal-hal seperti ini. Serta mulai hari ini Naofumi melarang ada yang berpacaran karena dia gak suka masalah cinta. Semua budak belajar membuat makanan mereka sendiri. Persediaan makanan di gudang juga terisi penuh. Scene berpindah, Philo sedang memegang telur. "Anak ini mirip Philo," ucap Philo. Naofumi, "Oh, bagaimana kau tahu kalau telur ini telur Philo lial?" "Jelaslah," jawab Philo. "Aku sebenarnya ingin monster lagi, tapi saat aku minta monster transformasi seperti dugaanku mereka menawarkan Philo lial." "Emang kenapa kalau Philo lial?" tanya Risia. Ada masalah besar, kita tak butuh monster rakus lagi." "Monster ga? Mau ini jadi seperti Philo lial?" tanya Philo. "Saat ini aku mau monster normal," jawab Naofumi. Oleh karena itu, Philo mengubah telur itu jadi telur monster lain dan menetaskannya. Scene berpindah diperlihatkan kemajuan pembangunan di desa para demi human.
Ini sangat luar biasa, bukan? Aku kira membangun kembali desa dengan tangan kita sendiri adalah hal yang mustahil. Ya, cara kita melakukannya memang agak memaksa, tapi entah bagaimana kita bisa merasa kalau itu baik-baik saja. Jika orang itu di sini. Di dalam suatu ruangan, Naofumi, Raptalia, kedatangan tamu, yaitu si pedagang budak. Ini soal budak. Dari desa Lurolona daerah Sato. Kami punya informasi soal mereka. Pahlawan perisai, apa kau tahu negara bernama Seltobla? Negara bisnis dan tentara bayaran Seltobla. Negara itu punya koneksi kuat dengan Guild Petualang. Dan juga kota bisnis yang menangani berbagai hal, mulai dari armor, senjata, dan obat-obatan. Itu adalah negara yang tak memiliki raja, tapi memiliki pedagang besar yang bertindak sebagai anggota dewan dan menjalankan negara itu. Orang bilang itu adalah negara yang reputasinya melebihi namanya. Di mana ada perang, di situ ada Seltobla. Ucap pedagang budak. Ada di sana kan? Para budak itu. Tanya Naofumi. Yah, tapi fenomena meresahkan telah terjadi. Ucap pedagang budak. Naofumi menebak mereka dijual dengan harga tinggi. Yah, saat ini hanya dengan mengatakan itu budak dari desa Lurolona saja bisa memastikan terjual dengan harga tinggi. Itu bukan soal ras atau gender. Terlebih lagi, bahkan walau tak ada cara membuktikan kalau budak itu berasal dari desa Lurolona. Maksudmu mereka bahkan menjual budak palsu? Kenapa? Kenapa melakukan hal seperti itu? Apa karena kami, tanya Raptalia dan Naofumi? Itu baru pahlawan perisai. Kau punya firasat yang kuat. Setelah mengalahkan roh kura-kura, pencapaian pahlawan perisai tersebar ke seluruh penjuru dunia. Tentu saja budak dari Tuan ikut terkenal juga. Tentu saja, Naofumi yang mendengar perkataan si pedagang, Naofumi sangat geram dengan orang-orang negara Seltobla. Menurut si pedagang, yang bisa menemukan budak Lurolona yang asli adalah penduduk asli itu sendiri, yaitu Raptalia. Keesokan harinya Naofumi bersiap berangkat ke negara Seltobla untuk membeli budak, namun Naofumi tidak membawa Raptalia, melainkan Phil. Semakin cepat semakin baik, jadi aku akan pergi ke Seltobla. Siang ini kuserahkan desa padamu, ucap Naofumi memberitahu Raptalia. Aku harus ikut, ucap Raptalia. Aku tahu. Itu sebabnya aku bilang siang ini. Siang ini aku pergi bersama Philo dengan gerobak. Malamnya aku akan kembali ke desa dengan skill portal saat kami sudah sampai. Saat kami di sana kau juga akan ikut karena kau dibutuhkan.